Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, hari biasa pekan ketiga masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai ayat 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, membangun persahabatan tidak begitu sulit, bahkan bisa dikatakan mudah. Namun untuk mempertahankan persahabatan ini yang tidak selalu mudah. Sudah lama bersahabat, namun akhirnya berpisah karena alasan tertentu. Maka menjaga dan mempertahankan persahabatan dibutuhkan usaha, cinta, dan komitmen. Demikian halnya dengan mengikuti Yesus. Banyak orang pada awalnya mengikuti Yesus begitu semangat, rajin ke gereja, rajin ikut doa lingkungan, rajin terlibat dalam kegiatan gereja, namun karena hal tertentu akhirnya meninggalkan Yesus. Dalam bacaan yang kita dengar, dijelaskan bagaimana orang banyak yang mengikuti Yesus bersungut-sungut karena perkataan Yesus tentang roti hidup. Pernyataan Yesus dalam bacaan sebelumnya tentang roti hidup sungguh menggoncangkan iman mereka sehingga mereka berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Dan karena itu mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Melihat ketidakpercayaan mereka, Yesus kembali memberi pernyataan yang menantang. "Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Mereka sudah sulit menerima Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Apakah Yesus yang ditinggikan di salib akan membantu mereka untuk percaya, atau sebaliknya membuat iman mereka makin goncang lagi? Pengajaran yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah ditangkap, membuat banyak orang berpikir ulang untuk mengikuti Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah mengikuti Yesus akhirnya memilih untuk meninggalkan dia. Reaksi penolakan banyak murid menjadi momen penting bagi Yesus untuk juga menguji iman ke-12 muridnya. Yesus menguji keputusan iman ke-12 murid dengan memberi pilihan mengikuti dia atau meninggalkan dia seperti orang banyak. Yesus berkata, "Apakah kamu
kamu tidak mau pergi juga?" Pertanyaan ini menegaskan bahwa tak ada paksaan apapun untuk mengikuti Dia. Ada pilihan bebas untuk mengikuti atau meninggalkan Dia. Tantangan Yesus ini dijawab oleh Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mewakili ke-12 murid komit memilih setia menjadi murid Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga komit setia mengikuti Yesus karena kita percaya kepadanya? Atau seperti orang banyak, ketika permohonan kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, lalu kita meninggalkan Dia. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa Roh-lah yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan tidak terlepas dari perkataan-perkataan Yesus. Maka jika kita membuka diri bagi Roh yang berbicara lewat perkataan Yesus, akan memberi kita hidup yang baru. Hanya dengan hidup dalam Roh, kita mampu menolak dan mengalahkan keinginan daging, yaitu kemarahan, kemalasan, kebencian, rasa dendam, iri hati, dengki, keserakahan, kesombongan, dan sebagainya yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Jika hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, maka hidup rohani kita akan mati. Karena keinginan daging hanya akan membawa dan menyeret kita ke dalam perbuatan dosa. Dan jika hidup kita dihidupi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, maka kita akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, keadilan, cinta kasih, saling mengampuni, rendah hati, dan sebagainya. Maka saudara-saudari, mari kita hidup dalam Roh agar hidup kita semakin hidup. Tuhan